Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullah wassalamuhu wa barakatuhu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah wa hadakum. Terlebih dahulu mari sama-sama kita kembali haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan barokah karunia yang senantiasa kita rasakan bersama di akhir atau di penghujung bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai dengan hari ini atau malam ini kita sudah 29 hari melaksanakan ibadah saum atau puasa di tahun ini. Kita berharap tentunya semoga ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci ini dan yang tinggal sehari lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang bebas daripada api neraka. Salawat salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada penghulu alam Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita di hari nanti, di hari kita bertemu dengan Sang Pencipta, kita mendapatkan syafaat beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung bulan suci tahun ini, bulan Ramadan tahun ini, barangkali saya mengajak pada seluruh jamaah sekalian, seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja kita berada. Marilah kita laksanakan apa saja yang telah kita lakukan berupa kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Karena diharapkan setelah bulan suci Ramadan nanti, kita ini ada perubahan yang signifikan. Semakin hari harus semakin istiqomah dalam menapaki syariat agama yang kita cintai ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap orang yang hidup di dunia ini tentu ingin mendapatkan kemudahan. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan kemudahan. Oleh karena itu di penghujung tahun ini, bulan suci Ramadan tahun ini, barangkali saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh hadirin perlu jamaah. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keberkahan atau kemudahan di dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Apa satu-satunya? Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan kemudahan di dalam hidup adalah at-taqwa. Takwa artinya patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita masih ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'allahu makhraja, maka Allah jadikan untuknya makhraja, ke jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan yang kedua Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diketahui. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi intinya selama kita hidup pakai aturan Allah Subhanahu wa taala, ketika kesulitan-kesulitan itu datang, maka nanti Allah akan segera memberikan pertolongan kepada kita. Coba kita lihat orang-orang soleh di masa lalu.
Kenapa Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan? Dan kenapa pula Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun? Dan kenapa pula Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam ditinggal oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam di padang yang tandus pada waktu itu? Pada akhirnya mereka mendapatkan keberkahan. Karena kita yakin mereka-mereka itulah yang di dalam hidupnya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selesai bulan suci Ramadan tahun ini, mari kita lebih patuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa mendapatkan kemudahan ketika kita diberi kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau guru-guru kita mungkin mengatakan, di mana saja kamu berada, kalau kamu pakai adab Allah, niscaya kamu akan selamat. Orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang dalam hidupnya pakai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja tetap mereka akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jangankan di tempat yang subur, di tempat yang tandus pun mereka tetap akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa itu orang yang berhati-hati. Kalau Sayyidina Umar mengatakan orang yang takwa itu orang yang laksana melintasi hutan belantara. Tentunya hutan itu lebat, kanan kirinya juga banyak duri-duri. Maka oleh karena itu orang yang bertakwa, orang yang senantiasa berhati-hati di dalam hidupnya di dunia, laksana orang melintasi hutan belantara tadi, supaya tidak tergores oleh duri-duri yang ada di sepanjang jalan itu. Di bulan Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Bukankah Allah Ta'ala juga memberikan perintah kepada kita dalam puasa itu, la'allakum tattaqun? Kita berharap semoga kita setelah Ramadan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadirin sekalian, yang kedua agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah atau keberkahan. Yang kedua adalah bersilaturahim. Sambungkan persaudaraan dengan siapa saja. Dengan siapa saja, di mana saja kita berada. Tanamkan, tebarkan kasih sayang dengan siapa saja. Sampai-sampai Nabi kita mengatakan kan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayang di bumi ini, niscaya Allah dan para malaikat akan menyayangi kamu. Jadi kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah seukur dengan kasih sayang kita kepada orang lain. Mungkin inilah sebabnya kita di bulan suci Ramadan juga diberi perintah oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah, dan sodakoh dan lain sebagainya. Ini supaya ada terjalin hubungan yang baik si kaya dan si miskin. Si miskin tidak merasa sendirian karena orang-orang yang kaya di sekelilingnya akan bisa memberikan bantuan. Si kaya pun juga akan tenang hidupnya karena telah bisa melindungi si miskin di sekelilingnya. Saudara sekalian rahimakumullah, mungkin kita masih ingat juga kepada pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ayyabsuta lahu fi rizkihi wa ayyan sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin diberikan panjang umur, sehat walafiat, tidak usah repot, fal yasil rahimahu, sambungkan persaudaraan. Ini bahasa hadis persaudaraan. Oleh karena itu bukan hanya sekedar bersaudara, tapi harus ada nilai persaudaraannya. Nilai persaudaraannya. Sebab ada apalah artinya kita hidup bersaudara kalau tidak ada persaudaraan. Ingin mudah hidup, mari kita tanamkan, tebarkan kasih sayang. Bukankah Islam itu juga mengajarkan kepada kita rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang dengan siapa saja. Selama kita bisa menebarkan kasih sayang kepada siapa saja makhluk Allah di bumi ini,
niscaya kita akan diberikan keberkahan dan kemudahan dalam hidup kita di dunia ini. Buat orang seperti itu tidak ada musim paceklik dan musim hujan, sama dia akan diberi keberkahan. Yang ketiga, hadirin sekalian, agar kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah infak fisabilillah. Infak fisabilillah. Semua apa saja yang dimiliki oleh kita ini berupa harta misalnya, itu bukan semua milik kita, tapi ada haknya orang lain yang perlu kita tunaikan atau yang perlu kita salurkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Apa saja yang ada di tanganmu itu akan lenyap, kecuali yang dititipkan kepada Allah itulah yang akan kekal. Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan segera menggantinya. Mari kita juga banyak infak, banyak menebarkan atau banyak memberi, meninfakkan sebagian harta-harta kita. Tidak akan rugi, karena Allah akan menggantinya dengan kemudahan dan kemudahan. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi saya ulang atau boleh saya simpulkan, bagi orang yang ingin mendapatkan keberkahan, mari kita laksanakan cukup 3 saja. Yang pertama adalah mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mari kita sambungkan persaudaraan, dan yang ketiga mari kita banyak infak fisabilillah. Insya Allah Allah akan melindungi kita, memberkahi kita di mana saja kita berada, di setiap gerak dan langkah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, dijadikan kita ini orang-orang istiqomah yang senantiasa akan mendapatkan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Ini saja, terima kasih. Rabbana atsim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.